Ya, sangat luar biasa, sangat dahsyat, musiknya juga luar biasa. Terima kasih untuk pelayanannya, kiranya menjadi berkat buat kita semua. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Pendeta Pak Hari Suyono telah diberikan kesempatan. Luar biasa. Wis Pak Hari Sunyoto. Nek Sunyono sing sebelah sana ya. Ya, terima kasih sebelumnya Pak Ari. Ini luar biasa saya diberikan kesempatan di tempat ini, sungguh-sungguh sangat luar biasa, terlebih lagi di momen yang sangat spesial, yaitu momen Hari Paskah. Ini kita harus sama-sama bersuka menyambut kemenangan dari Tuhan. Ya, tapi saya hari ini juga memohon maaf dengan mungkin sudah diberitakan bahwa saya akan membawa jemaat lansia ya. Dan ternyata ya kembali lagi namanya lansia dan juga mereka harus melakukan tugas masing-masing ya, beberapa orang harus ikut tur di gerejanya, yang lainnya keadaan mungkin anaknya datang mungkin pas liburan. Jadi dengan sangat menyesal sekali saya harusnya membawa jemaat lansia. Sudah ada planning 2 mobil, malah ada rencana mau ada nginep segala sudah saya pikirkan, tapi sekali lagi saya mohon maaf dimaklumi karena ya memang karena lansia ya, kiranya bisa mendapatkan maaf dari jemaat tempat ini. Tapi untuk suatu kesempatan saya bukan juga janji, saya sudah ngobrol sama Pak Pendeta Hari, suatu saat saya akan adakan KKR di sini. Kalau bila perlu harus di sini, memang tadi katanya kapasitas 300-400 nggak apa-apa, sudah nanti saya datangkan pembicara dari Surabaya ya, yang punya karunia kesembuhan yang sangat luar biasa, beliau dipakai di mana-mana. Nanti saya yakin dengan nanti saya berbicara juga berdoa sama Pak Hari, nanti saya penuh keyakinan nanti pasti ada secepatnya ada KKR di tempat ini. Terlebih terkhusus kita akan mengundang mungkin rekan-rekan kita yang sakit, yang ada pergumulan, ayo diajak ke sini untuk memperoleh mujizat di tempat GBI Elzada ini. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, mungkin belum ada yang kenal ya. Sing tadi lagunya sudah kenal ya. Kalau ini Masyo Putih ya, orang Korea butuh, orang Cina butuh ya. Ini asli make Malang Indonesia. Ya, cuma namanya aja. Nama saya Mandarinya Ong Ho Chung ya, karena memang mungkin Ong saya masih warga negara sana. Tapi Papa sudah WNI pure, sudah. Nama saya Wijaya Putra, ben ono embel-embel putih titik cekno apik ya, dikasih Om. Jadi nama saya Wijaya Om. Tapi asli ini produksi Malang, tapi dengan bukti tadi saya bisa nyanyi Jawa. Bukan itu aja. Di masa kecil saya pernah ngintir begot, pernah ya. Ketarik bemu sudah pernah. Jadi layangan, engkeran, dakonan, bekelan bila perlu sudah, semua sudah. Jadi benar-benar ini produksi Indonesia, Malang, Jawa Timur. Jadi proses dari kehidupan saya sangat luar biasa. Saya akan kesaksian sedikit biar menjadi penyemangat kita di pagi hari ini ya. Saya mempunyai banyak saudara ya. Jadi keluarga saya ini 12. Saya sampai ngomong ini kayak kesebelasan sepak bola aja ya. Betul ya. Terus yang luar biasanya lagi ceweknya 6, cowoknya 6. Nah ini tujuannya apa? Saya juga tidak tahu. Kok dibikin 6 ini saya tidak tahu. Kompetisi apa saya juga tidak tahu. Singkat cerita, di umur saya 9 tahun saya ditinggal papa. Ditinggal bukan ditinggal kawin lagi, bukan, atau ditinggal melahirkan diri, bukan. Papa meninggal karena serangan jantung. Waktu itu di usia kurang lebih 52, sangat muda. Dengan meninggalkan harta warisan berupa anak ya. Jadi bukan sawah pirang hektar, bukan gedung, bukan hal-hal mewah, bukan. Meninggalkan anak 12. Ini saya menghormati mama-mama di sini juga masih banyak. Ini luar biasa mama. Jadi kalau mama bertahan, katakanlah mama saya single parent dengan 12 anak, ini sudah dianggap luar biasa. Tuh ya, kalau kata-kata hari ini 2 anak aja mumet ndase. Betul dah? Kayak telu maneh tambah mumet, 4 maneh tambah mumet, apa meneh 12. Nah ini kehebatannya mama saya, bukan
ditukar sembako. Itu sudah pernah. Ini luar biasa, mungkin bisa disaksikan di zaman-zaman kerajaan. Ya, tapi hari itu mama motong rambut ditukar di salon untuk ditukar sembako. Tapi proses ini sangat luar biasa dan saya yakin ini proses dari Tuhan. Ya, singkat cerita, di usia saya yang sudah menginjak dewasa, saya harus putus sekolah di SMA. Saya tidak ada kenal namanya kuliah. Saya tidak kenal waktu itu. Wali kelas guru sampai datang ke rumah menghampiri mama saya untuk memperjuangkan di UMPTN. Ya mungkin saya bisa lolos. Ya bukan menyombongkan diri, dari kelas SD, SMP, SMA selalu peringkatnya di bawah 5. Selalu peringkat nomor 5. Nah itu, tapi tujuan Tuhan lain. Jadi saya tidak masuk kuliah, saya sampai ngomong oke, UMPTN bisa lolos, tapi semesteran harus bayar, transport harus bayar, segalanya harus bayar. Akhirnya dengan semangat yang lemah, saya akhirnya mengarungi kehidupan dengan mencari uang, boleh cuan-cuan tok. Ya, apalagi kelihatan terang ini ya, pikirannya cuma cuan-cuan tok. Nah ini juga saya ngomong proses Tuhan yang sangat luar biasa. Di benak saya cuma ada ambisi. Ya saya belum kenal iman. Kalau seandainya mungkin ada iman itu saya kesampingkan sudah. Saya hanya membawa ambisi. Namanya anak muda waktu itu umur kurang 20 sekian diharuskan untuk mencari uang sendiri. Wah kencengnya luar biasa sudah. Mereka mungkin melakukan kegiatan ekonomi, menjual mungkin sepeda, kaos dan lain-lain. Waktu saya itu ekstrim, jadi saya menjualnya BH dan celana dalam cewek. Tapi ini bukan seakan-akan wah dibuat-buat supaya kesaksiannya luar biasa. Tidak apa-apa, lihat aja di daerah pasar waktu itu. Tapi saya keliling belum sampai sini, Dampit mentok sudah. Dampit waktu itu ada kenangan yang sangat luar biasa. Setelah kita ke pasar Solo, pasar Klewer, kita kulaan hanya bermodal 800.000. Saya hanya bawa karung, 2 karung dari pasar lama ke pasar baru. Tidak ada ojek, tidak ada gojek masih itu. Kita harus naik dokar. Ya semangat yang sangat luar biasa yang saya bawa hanya ambisi. Naik dokar waktu itu masih berharga 3.000. Ya naik dokar sudah barang saya naikkan. Saya cuma duduk dan saya kagetnya dokar kudanya ngamuk setengah mati sudah. Jadi kalau istilahnya orang Jawa katanya nyelentik ya. Wah di situ saya ketakutan, daripada saya keselentik, lebih baik saya turun ganti dokar. Dan di situ saya bayar 3.000, saya ganti dokar. Dokar yang baru ngomong itu belum dikasih makan mulai kemarin. Wah itu kenangannya tidak bisa dilupakan. Singkat cerita, tetap membawa ambisi, luar biasa ambisi saya. Sudah tadi ngalami jual celana dalam dan BH. Kalau ini dipikir mungkin abal-abal, mungkin ada hanya omongan, mungkin di sini juga masih banyak ibu-ibu, bapak, ibu-ibu yang pasti bapak-bapak nggak pakai BH. Jadi ibu-ibu bisa lihat aja di pasar mereknya Plum. Nah, itu pasti ada mereknya Plum. Saya harus ngambil di pasar Klewer. Kalau masih kurang mantap juga, nanti di merek Plum itu ada kodenya 039. Nah itu BH apa? BH yang ada kancingnya. Ya sudah tahu sendiri, nggak usah saya terangkan ya. Untuk ibu menyusui, ya itu benar-benar saya lakukan. Tetap yang saya bawa ambisi, saya nggak punya iman waktu itu. Singkat cerita, uang saya lipat dari 800 sampai menjadi puluhan juta. Kita hanya bayar pun aja. Akhirnya dengan kita hanya membawa ambisi, saya terkena togel alias togel. Habis ludes semua yang saya usahakan beberapa tahun, habis ludes sampai mungkin minus. Senjata laki-laki yang mungkin sangat kuat, katanya seperti itu. Setelah lemah, setelah tidak punya apa-apa, rumah kontrakan, bayar listrik dulu, tagihan akeh, punya mobil sedannya dijual, BPKB-nya masuk di koperasi. Itu masih tidak apa-apa. Untuk orang melihat aku dulu barangnya bensinnya entek. Jadi mau ke dapur aja, ke dapur perumahan sudah tidak nyampe. Ini kelemahan laki-laki. Ini sudah laki-laki yang tidak berdaya, yang akhirnya senjatanya paling enteng, paling gampang, lapor anak bojo di balik nomor tunggu. Singkat. Jadi pemikiran yang waktu itu hanya ambisi aja.
S1 punya istri wis tak balekno selesai enteng. Ini proses yang sangat luar biasa. Gak boleh nangis, harus tegar, laki harus kuat. Nangis nanti jangan ngamuk, jangan nak ketok nangis. Padahal harus utang numpuk, PLN, tagihan sembarang kali sudah banyak. Di situ di malam yang mungkin sunyi, saya hanya merenungi nasib saya, istri sama suami, istri sama anak sudah saya kembalikan ke mertua. Di situ mulai Tuhan mulai mengerti hati saya. Waktu itu nggak ngerti apa-apa, sudah mikir ini bayarin gaya apa, ini apa ini, seperti itu aja. Dan akhirnya ini bisa keluar dari mulut saya dengan ketegaran saya. Histori saya ini agak double dulu setelah bisa cari uang sendiri. Mulai SMP itu setengah kehidupan saya, setengah hari kehidupan saya itu di meja biliar. Sudah meja biliar di mana-manapun sudah masukin. Dan ini agak bandel. Otomatis di hari malam itu saya ditegur. Ucapan dari saya hanya simpel, Tuhan tolongin aku. Simpel, hanya ngomong Tuhan tolongin aku. Katanya jangan nangis dulu nang atas, lihat asbes jangan nangis. Tapi kalau Tuhan sama, Roh Kudus bekerja, air mata itu tak berhenti. Dan itu kepahitan yang sungguh-sungguh, kehidupan yang sangat menyalahkan diri sendiri, menyalahkan keadaan yang seperti wah ini tidak bisa ini. Hanya berucap Tuhan tolongin aku, Tuhan sopo nggak ngerti. Tapi saya yakin itu Roh Kudus, itu Tuhan Yesus yang perlahan-lahan besok harinya, nggak usah berlama-lama sudah. Besok harinya pagar tek wit wit jadi kosong semua, dompet dah ada semua, dikasih kakaknya saya ya, kakaknya saya ngasih hanya super mini berdino malah ini super mini doai ya sadus ya sesuai entek. Dilihat di kotaknya tinggal satu saja. Nah di situ ya itu tadi, setelah kita hanya berucap Tuhan tolong aku, besok sudah di tek ya ada teman ngomong ayo wis melu aku, di situ mulai. Dan singkat cerita saya jadi pegawai proyek pembangunan Yamaha di Bengawan Solo Malang, sudah tahu itu saya mengawasi. Tuhan terus pakai turun kepandaian apa yang skill apa yang saya miliki tidak ada, tapi hanya saya punya iman yang waktu itu hanya tipis sekali. Ambisi ini benar-benar saya buang sudah, namanya taruhan apapun sudah saya pernah jalani, ini benar-benar saya buang. Dan saya hanya membawa iman yang tipis sekali, tapi di situ proses Tuhan sangat luar biasa. Setelah saya kerja ikut orang, istri saya otomatis kerja ikut orang, dan saya terus melangkah. Akhirnya saya ketemu dengan produksi lilin. Produksi lilin waktu itu hanya punya 2 unit mesin aja. Waktu itu hanya produksi kurang lebih 2 sak lah 50 kilo. Tapi iman ini terus bertumbuh. Dan yang akhirnya istri saya suruh berhenti, sudah waktunya kami berhenti, jaga rumah tangga, jaga anak. Di situ saya mulai memupuk iman saya, makin menguatkan. Dan puji Tuhan sampai saya diberi kesempatan untuk memiliki mesin 22 unit. Sampai saya pernah satu bulan produksi sampai 7 ton. Ini sungguh sangat luar biasa, saya tidak bisa membayangkan. Tapi di situ mengalami proses turun naik yang sangat luar biasa. Saya pernah juga kadang sepertinya konyolnya saya punya mesin, ibarat saya punya senapan ini banyak sudah, tapi pelurunya kentekan. Karena apa? Tetap namanya iman pasti disisipi dengan ambisi. Padahal ini sudah kuat, ambisi harus saya buang, tapi ambisi ini terus mengikuti. Yang akhirnya saat mengoy sales tak kayak nonton, minta ukuran ini tak bikin, Yang akhirnya sampai 22 unit. Dan saya hanya bisa ngambil bahan cuma 2 sak 50 kilo. Sedang kapasitas 22 unit itu harus produksi 1 hari 400 kilo. Saya sempat nangis, saya sempat memandangi mesin saya keliru jalan sekali. Tapi iman terus bertumbuh dan akhirnya terus berjalan. Melalui proses lagi, pasti melalui proses. Sudah berjalan lama, sudah keadaan dari bumbu itu gampang, enak sudah. Dan ternyata Tuhan proses lagi. Singkat cerita, saya seperti Tuhan itu sangat luar biasa baik. Betul ya, waktu itu produksi ini sangat keras, saya hanya produksi
karbon. Karbon ini hanya untuk selingan aja sudah. Saya bikin karbon hanya 37 weekend, saya taruh sudah, itu enggak payu-payu sudah. Sampai berbulan-bulan enggak payu-payu, mungkin weekendnya sampai berjukan tak buka, baunya sudah tidak ada sudah. Akhirnya singkat cerita di situ saya tetap memupuk iman, saya ikut melayani rekan-rekan saya yang pendeta, saya ikut kesaksian. Terus akhirnya di weekend karbon ini saya bagikan ke gereja-gereja. Dan di situ iman mulai memupuk lagi, terjadilah COVID, pandemi yang sangat menghancurkan semua bisnis. Ya, waktu itu saya gagah-gagahnya usaha bulan 1 juta. Waktu pandemi masuk, jangan-jangan 7 ton, 10 kilo enggak payu ini. Lampu yang tetap nyala, sampai ini suatu proses. Dan ini saya yakin ini prosesnya Tuhan. Saya juga nggak undang COVID, saya nggak undang supaya ada PPKM. Ternyata waktu itu karbon ini sangat dibutuhkan untuk waktu, mungkin ingat ya, waktu PPKM ada penyemprotan. Ayo keluar kampung semua keluar, ayo disemprot ya. Itu diantaranya bahannya adalah karbon. Yang dulu saya sisihkan, yang dulu saya tidak laku ini, sampai akhirnya saya tambahin campur parfum, saya bagi-bagikan ke gereja. Tapi di kala PPKM COVID datang, saya satu hari harus membutuhkan 500 Filipin. Satu hari bisa membayangkan. Kalau pikiran tentang murahnya sudah pikiran orang Thailand ya, yang punya pikiran murah asal banyak cuannya aneh, itu sudah saya lakukan. Dan yang akhirnya singkat cerita sampai butuh sampai 500 Filipin. Ini proses Tuhan yang sangat luar biasa. Saya tidak ada undang COVID apa. Nah, setelah berjalan sampai hari ini, COVID hilang dan sekarang saya mau apa? Lele dia harus stagnan, karbon ya stagnan tetap jalan. Tapi puji Tuhan tetap jalan. Ada toko apotek yang perlu membutuhkan untuk jual. Rekan-rekan saya juga masih jual. Hari ini saya pun ditemukan dengan namanya tahu sutra. Ini proses Tuhan yang sangat-sangat luar biasa, tidak nyambung gitu, tidak nyambung. Saya lulusan SMA, waktu itu jalur saya biologi, saya ditemukan dengan lele. Setelah ditemukan lele, kena pandemi, saya ditemukan karbon. Setelah karbon, sekarang stagnan, tidak ada COVID, tidak ada PPKM, ditemukan tahu sutra. Ini proses Tuhan yang sangat luar biasa. Saya yakin dengan kita menggandul Gusti seperti lagu tadi, dengan kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu akan terus menyertai, terus melawat kita akan dibawanya. Tidak mungkin akan dibawanya. Kiranya berkat yang sama akan diterima bersama di tempat ini. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Ini masuk di dalam firman. Kiranya ini kita cepat saja, otomatis harus kita benar-benar merayakan. Ini Paskah adalah hari kemenangan kita. Kita telah melalui Kamis Putih, kita telah melalui Jumat Agung. Hari ini kita merayakan Paskah. Tema hari ini pun kita akan memberikan tema yang sesuai dengan Paskah, yaitu sudah menang. Sudah menang titik. Itu tidak ada koma sudah. Hari ini kita sudah menang. Setuju ya? Berikan dulu kemuliaan kepada Tuhan. Di 1 Korintus 15 ayat 54, 57 saya akan bacakan. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah diteladan dalam kemenangan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Berikan dulu kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Jadi hari Paskah ini memperingati kita ini sudah menerima kemenangan dari Tuhan Yesus. Kemenangan itu berupa apa? Ya, kita sudah dengan posisi sampai saat ini kita bisa sehat, kita bisa terpenuhi segalanya, kita bisa bersuka cita, kita bisa memuji menyembah. Ini kemenangan yang sangat luar biasa. Tapi kita akan membalik dengan keadaan saat-saat ini yang kita temui hari-hari ini. Sayangnya perayaan Paskah bukan pesta kemenangan, tapi menjadi pribadi yang tidak merasa diri kita itu menang. Ini kita akan pelajari bersama. Padahal kemenangan Paskah kemenangan ini harus kita terima, tapi ini sebaliknya kita tidak terima. Seakan-akan saat-saat ini tidak terima.
ini. Satu ayat dulu saya akan bacakan, 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Tadi kesaksian saya tidak tahu tadi terbawa. Sebenarnya saya langsung ke firman, tapi dengan saya tadi mengenalkan, saya terbawa untuk menceritakan pengalaman saya yang terutama saya membawa iman. Sudah, jikalau kamu membawa ambisi, habis sudah pasti habis. Istilahnya basa Jawa katanya kokot, wis entek pasti entek sudah. Tapi kalau kamu mengandalkan iman, tidak akan kamu kekurangan, tidak akan kamu susah. Seakan-akan kamu ini sudah dilawan, disertai ini yang sangat-sangat luar biasa. Saya sampai membayangkan, aduh, aku dari keluarga yang bukan dibilang keluarga saya bukan bukan. Jadi mama waktu itu hanya terfokus untuk memberikan ekonomi makan supaya cukup, itu fokusnya mama. Namanya kasih sayang mama itu kurang, kasih sayang seorang papa. Seakan-akan saat ini kita ini merasa tidak butuh kasih sayang seorang papa. Padahal kasih sayang seorang papa itu kita sangat butuh. Terlebih lagi waktu kita memasuki rumah tangga, kita butuh sosok seorang papa. Ayo kalau kita kerja, kita pasti yang kita ajak tukar pendapat pasti apa? Ya papa punya mau kerja ini pak. Ya ini namanya kasih seorang papa. Tapi kasih mama pun sangat luar biasa. Kita harus bangga jika saat ini kita masih memiliki mama yang sangat luar biasa. Kembali ke firman. Tetapi hari-hari ini sayangnya masih banyak yang belum menang. Perayaan Paskah ini seakan-akan merayakan kemenangan, tapi belum menang gitu. Saya sampai merasa ini penting enggak perayaan Paskah ini. Padahal kita ini sudah dijanjikan untuk kita ini menang. Tapi saat ini bukan di sini, masih di banyak di luar sana pun merasa Paskah ini kita tidak dapatkan kemenangan. Ini kenapa? Kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, masih takut mati. Kita ini masih ada ketakutan untuk mati. Saya bukan merasa saya ini stop atau saya ini merasa wah aku ini lebih hebat, aku ini lebih luar biasa. Pelayanan lansia sepertinya sepele ya. Kita membawa Pak Oma yang usianya mungkin hampir di atas 80 tahun. Bukan saya ini kedel-kedelan juga bukan. Saya membawa 3 mobil sampai ke daerah Sitiarjo. Sitiarjo masih kurang pendek lagi saya masuk ke Sido Asri. Ini sangat luar biasa. Bukan saya ini waduh harus berani. Saya punya iman Tuhan pasti tolong. Tapi kita harus memiliki iman. Saya sampai nggak nyangka, 3 mobil isinya bukan pria gagah-gagah, bukan cewek-cewek yang luar biasa, bukan, tapi isinya opa, oma, usia yang ada di atas 8 tahun. Tak ajak melayani sampai ke daerah pinggir tepi pantai, masih pinggir lagi, namanya Sido Asri. Mungkin tahu ya di sini ada Sido Asri. Sangat-sangat pinggir sekali. Ketakutan ada, pasti ada. Tapi ya ini, saya yakin dengan kita melakukan yang terbaik, Tuhan pasti sertai. Sampai detik ini, walaupun tak ajak kemana-mana. Kemarin sempat menurun 3 orang yang ikut. Saya bawa ke Ngawi. Ke Ngawi itu juga jauh. Mereka suka cinta. Ini mungkin pengalaman yang sangat-sangat luar biasa dianggap laku. Jadi nganggur, udah dewi lah enak. Udah anak ini kan harus enak. Tapi Tuhan kasih karunia saya harus bertanggung jawab. Saya bukan merasa sok, saya bukan merasa waduh aku pasti bisa, aku enggak. Itu saya kesampingkan. Saya punya misi bahwa lansia ini punya hari-hari yang sangat terbatas. Setuju? Dia memiliki waktu yang tidak ada tanda tangan materai dengan Tuhan Yesus. Setuju ya? Tidak ada tanda tangan materai sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku paksa Tuhan Yesus. Aku sesuai Tuhan Yesus. Aku umur 72 Tuhan Yesus. Aku umur 80 Tuhan Yesus. Tidak ada tanda tangan aku janjian untuk dipanggil sama Tuhan. Dan misi saya di sisa waktu yang sangat terbatas ini, ayo nyenang ini Tuhan Yesus. Itu saja misi saya. Karena saya tidak menjamin, walaupun kehidupan saya masih umur kurang dari 50. 1 tahun lagi aku wis 50. Ada guyonan ini jadi di zaman Surabaya ini loro. Jadi saya sudah umur 50. Tapi saya merasa kehidupan saya kurang sekali untuk menyenangkan Tuhan Yesus. Jadi
umur bukan jadi penentu. Kamu sudah bijak, kamu sudah menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terlebih lagi punya keyakinan aku pasti masuk surga. Keliru. Istilah orang Surabaya ngomongnya opret. Keliru kabeh. Karena kita itu tadi, kita tidak ada janjian materai sama Tuhan Yesus. Di sisa waktu kita, para lansia, saling di sini pun sama. Ayo nyenang hati Tuhan Yesus. Hari ini choirnya anak muda-muda, anak cilik-cilik. Bisa aja lansia choir, tidak bisa? Bisa. Di Malang sudah mulai banyak wajar. Wis keliru-keliru titik nggak apa-apa, ini ngono wis. Ada angkat tangan, angkat kaki, tidak apa-apa. Goyang kiri, goyang kanan, tidak apa-apa. Penting sukacita, rindu, ketulusan, keikhlasan untuk menyemangati Tuhan Yesus, itu yang pegang dulu. Ini motivasi, bukan merasa saya menghakimi, bukan saya merasa waduh wis ayo tuwek-tuwek dan taubat, bukan. Ya kita kembali, kita tidak ada janjian sama Tuhan Yesus. Dan di sisa waktu ini lakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Biar menang hatinya Tuhan Yesus. Biar kita apa? Nanti yang nomor satu ini masih takut mati. Ini lewat sudah, nggak mau gini sudah. Saya kadang bingung. Yang mungkin di omai sore tak lihat spring bed tak lihat mau mereka pingkoi itu terbelit. Nah saat ini tak panggung itu ya enggak menculot dari 2 meter itu enak belet mentul enak aja begitu. Lah kok mau nih tak jadi itu di ujian bener kosong satu kamar ada 3 orang sampai yang nggak cukup ayo yang cowok-cowok yang opa-opa tidur di depan ya wes yang di depan ini sampai tak tidur cuma 1 jam waktu itu. Ini sukacita, tapi puji Tuhan ini loh tidak ada takut sudah, tidak ada takut. Pulang loh tidak ada signal, tidak ada apa-apa. Pikir-pikir mau vitamin ini iwak atau air berdino. Jadi di pujian itu kasih terus. Tapi ya ini tadi sukacita yang akhirnya waduh luar biasa. Saya juga rindu jemaat di sini, ayo para lansia lebih semangat lagi. Saya bukan bedel-bedel atau bukan menakut-nakuti, bukan. Oh di nomor 1 ini jelas masih ada ketakutan mati. Bukan orang tua aja yang berdiri di sini juga takut untuk mati. Tapi di kekristenan kita jangan takut mati. Sampai-sampai mungkin ada ayatnya yang bisa menguatkan di Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini gaya-gaya suara nulis. Semua bisa mati keuntungan. Mati saya ini gak tahu. Tapi tidak ngerti tentang kita tidak takut mati itu tidak ngerti. Nah, tapi kalau kehidupanmu tidak ada pertobatan, kehidupanmu tidak diperbarui, kamu bengok-bengok takut mati. Mati adalah keuntungan. Modal tenang. Jadi jangan gaya-gaya seakan-akan mati adalah keuntungan, tapi kamu nggak ada perubahan. Saya membawa lansia bukan menjadi contoh karena ini tua. Saya sampai ngomong, saya diomong gembala atau pemimpin, saya tidak berani. Saya lebih hormat kepada mereka. Sampai saya ngomong ini seperti orang tua, seperti papa mama saya sendiri. Ini yang nomor 1 ini yang harus kita pegang. Kamu jangan ngomong saya takut mati adalah keuntungan, jangan. Tapi lakukan yang terbaik untuk Tuhan dulu. Ada pertobatannya. Sudah ada yang terbaik kamu lakukan ya. Sama dengan kemarin ada satu pembicara pendeta ngomong selalu kerinduan kita mujizat. Setuju ya? Kerinduan kita mujizat juga masuk Kristen harus mujizat seperti ini. Ya nggak tahu berkat, nggak tahu kesembuhan dan lain-lain. Fokusnya yang mujizat. Tapi untuk memperoleh mujizat itu saya bilang ngomong nggak gampang. Kamu jengking mau puasa, mau berdoa, kamu menerima mujizat nggak gampang. Harus melalui proses. Nomor 1 apa? Kalau kita kepingin mendapatkan mujizat, paling gampang singkat aja. Kita harus menjadi hubungan komunikasi dengan Tuhan dulu, betul tidak? Karena kita memiliki Tuhan yang sangat dahsyat. Komunikasi dulu sama Tuhan, jalin hubungan dulu sama Tuhan. Itu yang pertama. Kalau kita bisa menerima mujizat. Terus yang kedua, kita harus meninggalkan dosa lama. Kita masing-masing orang ini pasti punya dosa lama ya, setuju ya? Bukan saya ini mengakui dosa saya, waduh setengah hari saya ini dibiarkan. Saya kadang nunggu mama saya setengah 3 malam, mama saya nunggu. Hari-hari ini saya dibawa flashback ke belakang, benar mama saya sudah meninggal. Saya ini jahat, saya ini banyak dosa.
Orang tua yang enak tidur suruh nunggu anaknya gak mulai-mulai, ditinggal biliar sampai setengah 3 malam. Simple, bukan hanya pengakuan saja, tapi ayo kita mulai apa? Meninggalkan dosa lama. Untuk kita rindu untuk menerima mujizat-mujizat kerinduan kita semua. Setelah kita menjalin hubungan komunikasi dengan Tuhan baik, setelah kita meninggalkan dosa lama, ada satu lagi yang harus kita pegang. Ini di momen Paskah ini sangat-sangat luar biasa. Tuhan pun sudah melakukan. Sampai dia berkata, Tuhan ampuni mereka tidak tahu yang mereka lakukan. Ini jelas apa? Pengampunan. Lepaskan pengampunan. Ini poin yang ketiga. Saya bukan menghakimi di sini banyak pertengkaran, banyak permusuhan, banyak perselisihan. Saya yakin gembala di tempat ini pasti menjadi teladan yang baik. Saya yakin gembala tempat ini memberikan teladan sesuai kebenaran firman Tuhan. Kerinduan untuk damai sejahtera. Saya duduk tenang tadi di sini ya. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan di tempat maha tinggi, sejahtera damai di antara manusia. Yang terakhir yang harus kita pegang, berkenan kepadanya. Ojo damai tok pikirnya sejahtera tapi kamu nggak berkenan. Melempem Pak Hari so, aduh percuma. Ini kata-kata yang dicarinya ini perlu dengan satu perjuangan. Saya tadi angkat-angkat di sini luar biasa. Saya yakin kemuliaan maha tinggi terjadi di tempat ini. Tapi di akhirnya ini yang harus dipegang semua jemaat. Pak Pendeta Hari bukan cari asal comot-comot aja. Ini pasti saya yakin lewat doa. Dan pasti orang tulus akan berikan hikmat yang luar biasa oleh Tuhan. Saya rindu kata-kata akhir ini yang berkenan kepadanya. Ini yang harus benar-benar dipegang. Jangan hanya ngomong damai sejahtera. Ya, tadi kita sudah mengerti tentang mujizat yang seakan-akan wah gampang wis terima. Saya dulu ngomong waduh kalau Kristen wis pasti untuk mujizat utangke melo Kristen mujizat terjadi. Enak penyembuhan masuk Kristen mujizat terjadi enak ya Abu Kristen ini. Yang padahal kita harus melewati ini kan. Kita harus jalin komunikasi dengan Tuhan. Sampai-sampai saya merasa kurang. Padahal boleh dilihat di Facebook saya tidak terasa. Sudah 14 tahun saya nge-share renungan 14 tahun. Ini saya ingin menjalin hubungan dengan Tuhan lebih dalam lagi. Entah titel, entah mungkin jabatan, menurut saya tidak perlu saat ini, tidak perlu. Yang penting kita ini harus menjalin hubungan itu dalam lagi. Puji Tuhan kemarin saya pergi ngawi juga dipanggil khusus sama pendiri. Jadi pendiri juga gembala sinode CMC Christian Ministry. Saya tidak tahu, saya diundang, saya ditabiskan untuk membentuk klasis di Malang. Saya merasa siapa sih aku ini, saya tidak sekolah teologi, saya tidak ngerti apa-apa. Tapi saya pegang, saya rindu dan hubungan komunikasi dengan Tuhan. Dan yang akhir, Tuhan pasti berikan hikmat-hikmat yang luar biasa. Mungkin 10 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, saya berdiri di sini hanya memberikan satu kesaksian saja. Tapi puji Tuhan, Tuhan tolong untuk saya memberitakan kebenaran firman. Bukanlah saya ini gagal, saya sok pintar, sudah itu saya lewatkan. Yang penting saya fokus, tulus sudah saya jalin hubungan dengan Tuhan. Ini sangat-sangat berat untuk kita terima mujizat. Jangan seakan-akan mujizat diterima itu Kristen mujizat diterima punya gembala yang sangat luar biasa mujizat diterima, tidak bisa. Ya itu tadi. Kita harus menjalin hubungan. Kedua, melepaskan dosa lama. Ayo yang miliki dosa lama cepat-cepat buang. Terus yang keempat, yang ketiga tadi, melepaskan pengampunan. Ini penting sekali. Saya bukan merasa, sekali lagi saya bukan merasa kepinter. Tapi kalau kita sudah bisa menjalani ini, sudah. Kamu bilang, Tuhan pasti kasih. Kamu minta apa? Tuhan pasti kasih. Seperti akan komunikasi ini seakan-akan, waduh, tidak bisa menyangka. Sampai saya sama istri saya sampai kadang minggu. Jemaat ada yang datang 40, kadang 50, kadang ya bisa 30, 25. Tapi selalu tiap hari waktu itu 1 minggu itu 2 kali, Rabu dan Sabtu. Saya harus menerima. Tapi ini saya hanya doa jalin hubungan kita. Sampai detik ini pun saya tetap bisa mengalir, tetap bisa memberikan satu berkat kepada hati sini. Ini benar-benar satu kebanggaan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan saya. Ini benar-benar total saya berikan untuk menyenangkan
Yang nomor dua, masih suka pada hawa nafsu dan kedagingan. Jelas. Kalau kita ngomong sudah menang, aku menerima kemenangan di bulan Paskah ini. Tapi kembali lagi, kalau masih punya hawa nafsu dan kedagingan, percuma. Keinginan dari diri sendiri ini banyak. Saya punya kepingin punya mobil mewah, punya rumah gedung yang tinggi. Tapi kalau benar-benar kita sudah mengikut Tuhan Yesus, kita ini dibawa rendah serendah-rendahnya. Kita seakan-akan tidak punya apa-apa, tapi Tuhan selalu cukupkan. Dengan kita menjalin hubungan lebih lagi, Tuhan pasti cukup. Kita akan berikan kebahagiaan yang akan dimiliki kebahagiaan mereka. Mungkin kebahagiaan mereka bisa tuku jet, bisa beli helikopter, bisa beli segalanya. Tapi jika itu tidak berkenan, nah ini tadi tidak berkenan kepadanya, hanya seperti membalikan tangan saja. Kemarin terjadi korupsi, mega korupsi sangat luar biasa, 271 triliun. Ini duit modelnya apa saja itu ya, betul ya. Utang negara katanya gembar-gembar 8.000 triliun. Ya, mega korupsinya 271 triliun. Kemarin ketangkap beserta koni-koninya. Kehidupan istrinya wah luar biasa, sampai tak dengar saya bisa baca katanya beli jam aja 300 juta. Ini kena kayak woma tanah ya, 300 juta. Terakhir lagi anaknya ditukokno jet buat 6 bulan ya. Ini reality, kenyataannya ada. Kita tidak boleh menyebutkan nama. Ini loh kebahagiaan apa yang kita cari. Kalau Tuhan membalikkan habis ludes itu pasti. Tapi kalau kebahagiaan dari Tuhan, wis kekal adanya, pasti kekal adanya. Ya puji Tuhan, saya ini malah senang itu diundang ke desa-desa. Kayak saya mau diundang ke pembicaraan dari Surabaya ke Kota Madiun, kayak keras-keras gitu. Saya lebih nikmat melihat suasana desa. Ini tadi katanya Pak Hari, ini mana kok lewat sana? Ini anak-anak tadi lihat, kepingin tahu namanya bukit-bukit. Tadi tak foto, senang gitu. Ini loh kebahagiaan yang ada duanya. Gak kena itu apa-apa. Mereka senang bisa foto. Ini sangat luar biasa. Betul kan? Kamu makan seharga, katakanlah saya juga pernah masuk rumah makan satu orang seharga 350. Pernah. Bahagia, enggak, mau dijam, makan itu dijam, nggak boleh lebih dari 1 jam, kalian bungkus bilang 350 dijam makan. Ini teknik atau tata cara yang luar biasa. 350 kamu dibayar, di depan pasti disuguhi makanan yang manis-manis, pasti itu manis, otomatis kenyang, otomatis makanmu di stop 1 jam. Ini bisnis yang sangat luar biasa. Dan di Malang saat ini lagi jamur ya. Waduh, 1 orang 150. 1 orang loh Pak. 1 orang loh. Masuk ya 150. Wis makanannya dari sini semua sampai sana sudah. Pintu depan sampai belakang. Miliar bisa kamu makan sekenyang-kenyangnya. Istilahnya all you can eat. Sudah makan sepuas-puasnya 1 orang. Bahagia enggak? Saya bawa anak saya 2 orang. Berapa ya? 120 1 orang. Saya sendiri yang dewasa 250 masuk pada gagal-gagal. Makan sudah. Anak saya yang disasar apa? Ya manis-manis, es krim, terus camilan-camilan, terus akhirnya yang lain-lainnya dilewati. Mampunya apa? Perutnya makan suki, itu aja sudah 120. Bahagia pulang bermemeng di sini. Yakin uang ini sudah mangan di sini, ya kan? Rugi habis-habisnya. Ya makanya hati-hati, muka-muka OUPD nggak sampai ke sini ya. Jadi percuma walaupun kamu jago makan sehebat-hebatnya kamu makan, kamu satu tidak boleh dibungkus. Dan sajian yang utama, kalau saya kepingin memberikan bocoran, jangan diserang makanan manis-manis. Kalau saya yakin nanti suatu saat pasti ada di sini yang diajak ke OUPD ya, suatu saat pasti. Tapi ini bocoran, jangan diserang makanan yang manis-manis karena nanti terbang. Yang akhirnya sia-sia namanya di grill, sapi di grill itu akan lewat karena sudah penuh, sudah kenyang. Tuh kok ngomong makan apa? Ya kembali ke firman. Ya yang tadi
kedua, yang setelah kita harus melepas semua kedagingan. Yang ketiga, jangan merasa kamu merayakan Paskah ini wah kita sudah menang. Belum. Yang nomor tiga, masih tidak suka berdamai. Tak balekno nang ayate Pak Hari. Tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di antara manusia. Wis damai enggak? Gak usah ngomong no damai di luar sana, di sini loh sudah damai enggak? Tapi saya yakin dengan tadi kekompakannya, saya lihat tadi choirnya, saya lihat tim musiknya, melalui tadi makanan tajam ngadol Gusti tadi. Ini sudah luar biasa. Sepertinya ada rasa damai gitu tadi. Jadi saya ke pastori barusan datang langsung, ayo makan, all you can eat. Langsung makan sudah, wah kenyang semua. Terus di sini dengar-dengar masih ada sesi kedua ya Pak. Wah, ini all you can eat apa ini kok continue gitu ya, wah luar biasa. Nah ini loh yang kita bisa ngomongkan tentang masih tidak suka berdamai ya ini. Kalau kita lihat di luar sana, saya paling keras dalam arti saya banyak membenci. Saya ini melayani di satu gereja dan saya anggap ini pelayanan yang awal dan yang terakhir. Saya nggak mau melayani gereja, tapi dalam arti ini teladan jangan ditiru. Dalam arti kamu nggak melayani gereja kalau kamu pindah atau kemana, tidak, tetap fokus melayani Tuhan Yesus dengan cara yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Kalau kita sudah ditempatkan di sini, ya lakukan total. Saat tadi dia awalnya keperingat, malah keperingat tuh aku. Luar biasa loh ini. Ya kan, nggak usah ngejim, nanti urus, nggak usah ngejim, soleh aja sudah. Keperingat, iya betul ya. Apaan masih Mbak? Ya, keperingat ngejim, larang. 1 jam bisa 50.000. Keringetnya belum tentu. Tapi di sini 10 menit sudah, muji Mbak sudah, keperingat sudah. Ngejim larang. Nah ini saya lihat ada kedamaian di sini. Saya merasa ya ini suasana damai ini yang kita perlukan untuk kita bisa mengerti waktu ini kemenangan yang luar biasa dari Tuhan. Nah ini yang kita harus pelajari bersama untuk kita merayakan satu kemenangan dari Tuhan. Jangan hanya kita ngomong wah menang, pasti menang merayakan sukacita. Tapi poin-poin 3 tadi enggak. Tapi saya yakin dengan pengembalaan Pak Hari tempat ini saya melihat suasana sukacita, damai sejahtera, nyembah benar-benar nyembah. Sudah, ini saya bilang ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati ini ya seperti ini, tidak perlu katakanlah waktu ada lighting, ada singer, ada pembicara, bayarnya sampai 20 juta, 25 juta. Aku kadang yang mikir wah itu pembicara 25 juta, ada yang 50 juta. Itu kalau beras apa untuk bilang tertentu, nang pinggir kali-kali sing orang-orang di tepi-tepi sungai. Masih keadaan yang kurang di tepi pantai. Sudah bahagia kok kesana daripada di Royal kan untuk itu gedung 1, 2, 3 lantai kurang gaya opo gitu loh ya. Ya betul dah. Bukan kita enggak mau cari jiwa. Saya yakin di tempat ini setelah kita melakukan teladan Kristus, saya yakin bangku kosong ini akan terisi. Dan saya yakin pengembaraan di sini akan makin lebih lagi. Dan akan dilebarkan kiri kanan, kursi akan ditambah. Tapi ini bukan hanya tugas dari gembala Pak Hari, bukan dari pelayan-pelayan. Kita jemaat pun juga harus ikut serta. Minimal apa? Suarakan di sana. Di sana masih banyak orang yang belum mengerti kasih Kristus. Masih banyak orang yang belum mengerti tentang Tuhan Yesus. Ceritakan di sana. Beritakan di sana kamu ingin kesembuhan, kamu ingin pemulihan, ayo datang di gerejanya Pak Hari. Ini tugas jemaat. Dan nanti saya yakin bangku kosong ini akan terisi. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya, kiranya firman hari ini cukup menguatkan kita semua. Saya sendiri pun beberapa hari yang lalu sudah saya baca, saya pelajari benar-benar makna Paskah, makna kemenangan. Jangan hanya dirayakan saja. Kita harus mengambil poin-poin itu yang penting. Seperti biasa untuk mengakhiri firman, saya akan menceritakan suatu kisah yang akan nanti connect dengan firman hari ini. Ya, suatu ketika di suatu perkampungan desa ada seorang suami istri. Ya, mereka membalakan domba. Ya, dia memedus, dia melihara dengan kambing yang sangat luar biasa. Seperti biasanya kalau satu cara mungkin di daerah-daerah tertentu dengan istilahnya ngarit ya. Saya juga wakil, saya lama saya
seperti biasanya setelah agak siang istrinya datang untuk membawakan bekal makan bersama, rutin dilakukan seperti itu. Suatu ketika suami ini datang untuk mengembalakan kambing, sampai menjelang siang istrinya tidak teko-teko. Mungkin perut sudah keroncongan, dilihat kambingnya sudah kelihatan waduh gemuk-gemuk, istrinya kok tidak datang-datang ya. Pemikiran pengembala ini ngomong, ada apa ini istriku kok tidak datang-datang. Singkat cerita dia punya pikiran sosialis, kambingku istrinya dilihat lagi kambingnya, jumlahnya semua dilihat, merasa kambingku aman. Tapi di hatinya, waduh kalau mesin ayo repot, tak tinggal ngambil makan bekal kalau ada yang lepas atau keluar lah, istilahnya hilang lah, takut. Akhirnya di situ dia melihat seorang pencabut rumput ya untuk makanan. Dia melihat dan di situ dia langsung nyamperin ke orang itu, dia ngomong, Pak, titip ya. Ya maaf kata, ternyata yang nyabit arit ini atau yang cari rumput ini tuli alias tidak dengar. Jadi si pengembala ini titipkan ke tukang arit ini dengan dia tidak mengetahui bahwa ini tuli. Dan si tuli ini yang dititip ini juga ngomong apa itu seperti aku fokus saya bisa arit nggak direken. Nah si pengembala ini merasa yakin ini jodoh. Dia lihat kembali kambing-kambingnya dan akhirnya dia otomatis pulang karena perutnya lapar. Dan setelah pulang dia melihat istrinya ternyata ketiduran. Akhirnya dibangunkan, mereka makan. Setelah kenyang dia teringat sama kambingnya waktu ya kambing tadi tak titip. Ya akhirnya kembali suami istri itu ke tempat pada rumput hijau dan dia melihat kambingnya. Nah ini namanya manusia ya, dihitung ya, dia masih langsung dilurut keluar, cakep. Waktu berarti teman-teman orang ini baik. Cinta titip ini baik. Ya diingat kembali ya, tadi yang titipi tuli dan mendengarkan. Dia hanya fokus untuk arit aja. Sebagai rasa terima kasih setelah dilihat waktu aku masih utuh sapinya. Masih utuh kambingnya, sorry. Akhirnya dia terpikir, aku berikan imbalan kepada orang yang arit ini. Singkat cerita, dia melihat salah satu dari kambingnya yang pincang, yang mungkin timpang, yang ada rencana mau tak sembelih ibadah darah. Akhirnya tanpa berpikir panjang, mestinya tak cekelin sakeno sebagai upah untuk kamu menjagakan kambing. Orang ini tidak dengar apa-apa. Ya, kita nanti ceritanya, nanti diambil ini. Setelah itu kambing dipegang, yang timpang tadi mau diberikan kepada yang dititipi tadi. Dengan rasa takut yang dititipi tadi, naruh aritnya, dia ngomong, "Gua enggak ngapa-ngapa, dosmu kenapa tuh ngarit ini terus aja." Pondasaan ya. Padahal maksud hati mau memberikan kambing timpang untuk menjadikan upah. Dikira mencelakai kambingnya. Bukan aku ini, kan semua itu kambing. Padahal yang mau membeli ini dengan tulus mau memberikan. Dan ternyata yang mau memberikan ini, pengembala ini ternyata juga tuli juga. Gak nyambung ya. Yang pengembalanya mau ikhlas memberikan hasil upah untuk kamu menjagakan kambingku, dan yang dititipi yang tukang arit ini mikir, waduh dipikir aku sih ngapa-ngapa nembusku sampai pincang. Wis terjadi perdebatan yang gak nyambung. Tuli sama tulinya. Betul ya anak dulu ya cerita ini. Terjadi perdebatan dulu aku sebenarnya. Lho iki lho kan mesti jagano lho iki oto kambingku tetep tambah lemu-lemu mangane tambah akeh. Iki lho mau tak kasih butuh aku yang bikin kambingku timpang. Perdebatan yang sangat seru yang kita bisa membayangkan orang tuli sama orang tuli debat. Masuk ya di pemikiran kita ya. Ruame, pasar, indah. Ya seperti itu ya. Singkat cerita mereka berdebat yang gak nyambung. Datang seorang dengan membawa kuda putih. Dia nyamperin di situ itu tetap berdebat. Akhirnya dia nyamperin di situ, dia ngomong pikir apa dulu ini. Ya maaf kata, ternyata yang bawa kuda ini tadi juga tuli. Ini nanti diambil makan. Dia melihat perdebatan, wah mulutnya kok sini orang nggak dengar. Ini apa ini ya tadi ya. Terus akhirnya orang kuda yang berkuda ini turun nyamperin. Nah nyamperin,
Dia ngomong padahal ini tidak dengar. Ini tadi kuda tak tekukno di sana, diikat lepas gitu loh. Lah ini tak pegang mau tak kembali kepada pemiliknya. Saya bukan mencuri. Yang memiliki kuda yang tadi nemu tadi juga tuli. Wis tambah seru ya. Tambah seru enggak? Orang tiga sama-sama tuli. Yang mau dikasih upah tuli, ya, yang mau memberi upah karena menjagakan kambingnya tuli, yang bawa kuda nemu istilahnya juga tuli. Bengok-bengok, aku gak nyolong jalan ini mah tak temu, soalnya ucul, tak temu, punya sampean aku, sini tetap debat aja masalah tadi, wis gak nyambung, setuju ya? Nah, main pianonya sudah mulai nangkep ini, ruwet ini pasti bakalan, ya kan? Gak nyambung sama-sama tulinya. Nah, dalam waktu yang berdebatnya sangat lama itu, akhirnya singkat cerita ada seorang keluarga tinggi, lewat sudah dadanya dibelah, mungkin ada bulu-bulunya, kayak orang artis India, keluarga matanya melotot serem, ya. Dia tidak tuli melihat mereka berdebat. Ini lapo, ini berdebat ya. Maaf ya, orang gagah yang sangat-sangat beringas matanya mencolok tajam ini nggak bisa ngomong alias bisu. Dia melihat percakapannya seperti itu, dia hanya berdiri aja. Dia mendengarkan ini perdebatan sangat-sangat ruwet seperti cerita tadi. Satu memberi upah, satunya merasa aku nggak ngapa-ngapa no kambingmu, yang satunya merasa aku nggak nyolong, aku nemu jalan ini ruwet karpe dewi. Pemuda yang gagah ini hanya melihat tanpa bisa berbicara apapun, melotot. Orang tuli tiga ini ketakutan. Ini kabarnya polisi. Kok orang-orang ketemu polisi? Wah, kacau ini kabeh. Dengan ketakutan mereka lari semua ke BB. Yang gagah pemuda ini tadi, dia mendelik dan mereka merasa nggak bisa ngomong. Dia hanya ngono apa ini kok ngomong lain kabeh. Ceritanya hanya sekian aja. Cerita yang dipikir-pikir mungkin tadi yang disenyumi yang lucu, memang benar-benar lucu. Saya jadi baca tadi ya juga pikir lucu, wajib banget. Tapi kita ambil hikmah. Mungkin saya menceritakan kurang begitu jelas, tapi nanti saya yakin kalau kita ingat-ingat, nanti saya yakin waktu tidur diingat-ingat Pak Wijaya cerita opos itu nangkep apa. Ini kalau kita dalam berkomunikasi kita keliru. Ini yang harus kita tangkap. Komunikasi itu penting untuk mewujudkan 1 Lukas 2 ayat 14. Komunikasi itu penting. Kita tidak mau ngandiwara tuli, kita tidak mau ngandiwara kita bisu. Ada sesuatu hal ngomong yang jelas. Ya, saya yakin bala tempat ini akan menuntut jemaat memberikan yang terbaik. Itu yang yakin. Ojo ruwet karena PDP. Yang mungkin mendengar harus mendengar, yang mungkin bersuara harus bersuara. Keruwetan cerita ini tadi menjadi hikmat buat kita. Untuk kita harus bersuara benar, untuk kita harus berkomunikasi benar, untuk kita harus mendengarkan juga benar, agar damai sejahtera semakin terjadi di tempat ini. Bilangnya hikmat-hikmat akan kita terima. Dan poin yang terpenting, jalin komunikasi dengan Tuhan. Itu yang utama. Kalau kita tidak ada komunikasi dengan Tuhan, kita nggak akan terjadi hal mujizat. Kita tidak akan terjadi, oh kamu dirawat, kamu diberkati. Tidak ada. Komunikasi ini penting sama Tuhan. Saya yakin gembala di tempat ini akan menuntun, memberikan renungan. Mungkin dia pagi mengajak doa bersama, mungkin memberikan tuntunan-tuntunan yang sesuai terhadap Kristus. Lakukan. Saya yakin mujizat akan terjadi di tempat ini. Kesembuhan, pemulihan, pertumbuhan akan terjadi di tempat ini. Terima kasih. Firman ini saya undang untuk bangkit berdiri. Kiranya firman ini akan memberikan rema kehidupan, memberikan hikmat